semuanya, selamat pagi. Kembali kita akan belajar tematik. Nah, sekarang kita akan belajar tematik tema 3, yaitu benda di sekitarku. Subtema 3, perubahan wujud benda pada pembelajaran yang keempat. Diperhatikan ya. Nah, Ibu Antonia akan menjelaskan bagaimana cara membaca jam analog. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk angka 12 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam di samping menunjukkan pukul 12 atau 24. Mengapa pukul 24? Dalam jam analog ini hanya sampai angka 12. Nah, maka dalam sehari itu kan 24 jam, maka kita tambahkan lagi 12. Jadi 24. Lalu lihat gambar yang kedua. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk angka 1 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam di samping menunjukkan pukul 1 atau pukul 13. Mengapa? Karena ditambahkan. Jam analog ini hanya sampai 12. Lalu kita tambahkan 1, 12, 13. Paham ya? Lalu contoh lagi, pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk angka 6 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka jam di samping pada jam yang ketiga ini menunjukkan pukul 6 atau pukul 18. Ya. Ini berarti 12 kita tambah 6, jadi 18. Paham ya? Nah, tadi jarum pendek itu menunjukkan jam dan jarum panjang menunjukkan menit. Nah, lihat ya. Nah, pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk di antara angka 10 dan angka 11. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 3. Nah, setiap angka ini itu 5 menit. Ya, setiap angka 5 menit. Maka kalau di angka 3 berarti 5 ditambah 5 ditambah 5. Jadi jam di samping menunjukkan pukul 10 lebih 15 menit. Contoh yang kedua. Nah, pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk di antara angka 5 dan angka 6. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 9. Ya, maka di samping menunjukkan pukul 5 lebih 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 9 kali. Maka jam di samping menunjukkan pukul 5 lebih 45 menit atau 17 lebih 45 menit. Ya, paham ya? Contoh yang ketiga. Pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk di antara angka 7 dan angka 8. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 5. Berarti jam di samping menunjukkan pukul 7 lebih 25 menit. Atau pukul 19 lebih 25 menit. Nah, contoh yang keempat. Nah, pada gambar di samping, jarum pendek menunjuk antara angka 8 dan angka 9. Sedangkan jarum panjang menunjuk angka 10. Nah, jam di samping menunjukkan pukul 8 lebih 50 menit atau pukul 20 lebih 50 menit. Paham ya? Tugas dalam kelompok atau peran dalam kelompok. Peran sebagai siswa di sekolah adalah belajar dan melaksanakan tugas yang diberikan guru atau kepala sekolah. Melaksanakan tugas dapat dilakukan secara kelompok
ataupun perorangan. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Kemudian, cara menentukan pembagian peran dalam suatu kelompok adalah dengan cara bermusyawarah. Pembagian peran dalam kelompok dilakukan secara adil. Akibat tidak adil dalam tugas akan menimbulkan perpecahan dan hasil diskusi atau hasil kelompok kurang bagus. Apakah ada manfaatnya dalam pembagian peran dalam kelompok? Tentu saja ada ya. Ini ada manfaat. Pembagian peran dalam kelompok adalah yang pertama, semua anggota ikut berperan aktif. Yang kedua, dapat memperoleh hasil yang maksimal, yang baik. Kemudian yang ketiga, dapat menumbuhkan sikap adil dalam kelompok. Itu diantaranya ya, manfaat dari pembagian peran dalam kelompok. Mari kita bahas peran dalam kelompok. Yang terdapat dalam kelompok itu siapa saja, terdiri dari apa saja. Yang pertama adalah ada ketua kelompok, ada juru bicara, ada sekretaris. Masing-masing memiliki peran dan tugasnya. Contoh, ketua kelompok mempunyai peran memimpin dan mengatur jalannya diskusi kelompok. Kemudian juru bicara diantaranya mempunyai peran menyampaikan hasil diskusi. Kemudian peran atau tugas sekretaris adalah menulis hasil diskusi. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang kurang paham, bisa menonton kembali video pembelajaran pada hari ini. Nah, walaupun kalian di rumah aja, harus tetap rajin belajar. Ada tugas langsung dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Semangat belajar!